Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan praktikum korosi pada besi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gerda Yudia. Saya Randy Ahmad Huda. Saya Faris Alisami. Saya Dini Gali Alfasya. Saya Nida Nityas. Saya Reza Aditya. Yang pertama, dasar teori. Korosi adalah peristiwa rusaknya logam karena reaksi dengan lingkungannya. Praktikum kali ini bertujuan untuk memahami bagaimana lingkungan yang berbeda dapat memengaruhi proses korosi pada logam besi. Korosi adalah reaksi kimia yang terjadi akibat logam teroksidasi dan rusak akibat interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Logam besi rentan terhadap korosi, terutama ketika terpapar kelembapan dan oksigen, yang menghasilkan senyawa besi yang berkarat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu paku, sendok plastik, plastik kiloan, gelas plastik, karet, minyak, garam, cuka, air matang, deterjen, dan label. Langkah pertama, masukkan garam ke dalam air sebanyak 3 sendok makan. Lalu kita larutkan. Ya, selanjutnya masukkan deterjen sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya kita larutkan. 3. Langkah ketiga, setelah kita menyiapkan air garam dan air deterjen, kita letakkan cuka kepada gelas. Setelah cuka, selanjutnya kita pindahkan minyak goreng ke gelas. Selanjutnya kita tempelkan label yang sudah diberi nama ke masing-masing gelas. Anjing ini udah kayak mau perang, Cek. Akhir-akhirnya. Ada pergi. Selanjutnya kita akan memasukkan paku ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama, gelas yang berisi air garam. Yang kedua, gelas yang berisi air dan deterjen. Yang ketiga, air mentah. Yang keempat, air matang. Yang kelima, cuka. Yang keenam, minyak. Dan yang ketujuh, udara. Setelah paku sudah masuk ke masing-masing gelas, selanjutnya tutup gelas menggunakan plastik dan pastikan tidak ada udara yang masuk. Dan mute aja ntar. Nah, Ya. gitu. Lanjutin. Ntar gunting aja ya plastik yang kelebihan. Setelah gelas ditutup, akan kita lihat hasil dan perkembangan pada paku yang sudah diletakkan pada masing-masing gelas.
Pada hari ketiga, paku besi yang paling cepat berkarat adalah yang direndam dalam air matang dan cuka. Air matang mungkin mengandung zat-zat yang mempercepat reaksi oksidasi, sementara cuka mengandung asam asetat yang mempercepat proses korosi pada paku besi. 2. Paku besi yang paling lambat berkarat adalah yang direndam dalam air mentah, air sabun, deterjen, dan air garam. Ini menunjukkan bahwa ketiga cairan ini mungkin tidak memiliki kandungan yang mempercepat korosi. Pada paku besi, air mentah biasanya tidak mengandung banyak mineral atau zat yang dapat mempercepat reaksi oksidasi, sementara sabun, deterjen, dan air garam mungkin tidak memiliki zat yang memicu korosi. 3. Paku besi tidak berkarat adalah yang terendam dengan udara dan minyak goreng. Paku besi yang terpapar udara kemungkinan tidak berkarat karena tidak ada kelembapan yang cukup tinggi atau zat yang memicu oksidasi. Sementara itu, minyak goreng dapat membentuk lapisan pelindung pada paku besi, mencegah reaksi dengan udara yang menyebabkan karat. Pada hari ketujuh, paku besi yang paling banyak karat adalah pada gelas yang berisi cuka dan air matang. Hal tersebut dikarenakan cuka mengandung asam berupa asam asetat. Asam asetat cuka memiliki ion hidrogen positif yang dapat menghilangkan elektron dari besi, sehingga proses ionisasi terjadi. Hal tersebut menyebabkan cuka dapat mempercepat terjadinya korosi, sedangkan pada air matang masih mengandung oksigen terlarut. Dan ketika besi terpapar oksigen dan kelembapan, terjadi reaksi yang menyebabkan pembentukan karat. Paku yang memiliki sedikit karat adalah pada gelas yang berisi air garam, air mentah, dan udara. Garam bertindak sebagai elektrolit yang memungkinkan aliran listrik dalam reaksi oksidasi sehingga membuat besi lebih rentan terhadap korosi. Sedangkan paku yang direndam dalam air mentah, di mana air merupakan medium yang banyak terlarut oksigen, menyebabkan paku mengalami proses korosi. Dan pada udara mengandung oksigen dan kelembapan yang dapat menyebabkan korosi pada logam, termasuk paku besi. Proses korosi pada logam seperti besi melibatkan reaksi antara logam, oksigen, dan kelembapan. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas yang berisi deterjen dan minyak. Deterjen memiliki sifat-sifat pembersih dan penghilang lemak, namun sebagian besar formulanya tidak bersifat korosif terhadap logam seperti paku besi. Deterjen cenderung bersifat netral atau sedikit basah, sehingga tidak menyebabkan korosi pada paku besi. Sedangkan minyak tidak menyebabkan korosi karena minyak memiliki tingkat kerapatan dan tinggi, sehingga minyak mampu melindungi besi dari korosi dan udara yang merupakan faktor dari penyebab korosi. Berdasarkan pengamatan pada hari ketiga dan ketujuh, paku besi paling cepat berkarat saat direndam dalam air matang dan cuka, sedangkan yang paling lambat berkarat berada dalam air garam, air mentah, dan udara. Paku yang tidak berkarat itu terendam dalam minyak. Pada hari ketujuh, paku berkarat paling banyak pada cuka dan air matang, sedangkan yang paling sedikit karat pada air garam, air mentah, dan udara. Kesimpulannya, faktor cairan dan lingkungan mempengaruhi tingkat korosi pada paku besi. Dengan cuka dan kelembapan tinggi meningkatkan korosi, sementara udara kering dan minyak dapat melindungi dari karat. Adapun beberapa faktor yang kami amati yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi, yaitu kelembapan. Kelembapan udara memungkinkan oksigen untuk bereaksi dengan besi memulai proses korosi. Kontak langsung dengan air atau oksigen terlarut. Keasaman. Lingkungan yang lebih asam, misalnya air asam seperti cuka, dapat mempengaruhi korosi karena meningkatkan laju reaksi kimia. Selanjutnya itu ada garam. Air garam seperti air laut mengandung ion-ion yang dapat meningkatkan korosi karena meningkatkan konduktivitas lingkungan terhadap reaksi elektrokimia. Yang terakhir itu ada pH. Pada sebuah larutan dengan suasana yang lebih asam atau pH kurang dari 7, korosi besi akan lebih cepat. Selanjutnya saya akan membacakan gagasan pencegahan korosi. Ada beberapa cara untuk menghambat proses korosi terjadi.
Yang pertama yaitu dengan mengontrol wadah atau tempat agar tidak lembab dan agar tidak banyak oksigen. Yang kedua yaitu dengan mencegah agar logam besi tidak bersinggungan langsung dengan oksigen udara dan dengan air. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan minyak, mengecat atau melapisi paku dengan lapisan plastik. Lapisan minyak, lapisan cat, dan lapisan plastik dapat mencegah kontak langsung logam besi dan oksigen dan air. Dari praktikum ini dapat kita lihat bahwa paku dalam minyak tidak mengalami korosi. Hal tersebut menandakan bahwa melapisi logam besi dan minyak terbukti dapat menghambat korosi terjadi. Selain itu, wadah yang dijaga agar tidak terdapat oksigen dan air juga dapat menghambat terjadinya korosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara-cara mengatasi korosi. Ketika besi sudah terkena korosi, tindakan untuk mengatasi korosi melibatkan penghilangan atau perbaikan lapisan korosi yang telah terbentuk. Pembersihan korosi pada besi bisa dilakukan dengan menggunakan alat seperti sikat kawat, amplas, atau cairan pembersih yang mengandung asam atau zat kimia penghilang karat. Selain itu, bisa dilakukan dengan metode elektrokimia seperti penyadapan listrik atau electroplating. Metode ini dilakukan untuk mengembalikan lapisan besi yang rusak oleh korosi. Proses ini melibatkan penggunaan arus listrik untuk pengendapan logam besi yang hilang pada permukaan besi yang terkorosi. Selain korosi dihilangkan, perlu dilakukan perbaikan pada permukaan besi yang rusak. Ini bisa meliputi pengamplasan, pengecatan ulang, atau penggantian bagian yang rusak. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.